Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat untuk nafal dan untuk Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Materinya apa nih, Pak? Bapak akan mencoba membahas keajaiban Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan modern. Materinya adalah tentang alam semesta yang semakin meluas atau berkembang, baik menurut ilmu pengetahuan modern ataupun menurut Al-Quran. Pertanyaan, Naufal, kamu tahu apakah itu Big Bang Theory atau teori ledakan besar? Pernah dengar, Pak, tapi nggak tahu maksudnya. Baiklah, Bapak akan mencoba menjelaskan apa itu Big Bang Theory atau teori ledakan besar menurut ilmu pengetahuan modern terlebih dahulu. Setelah itu Bapak akan memberikan bukti-bukti dalam Al-Quran. Dalam ilmu pengetahuan modern, alam semesta ini awalnya tidak ada, alias kosong melompong. Tidak ada suatu benda apapun di langit ataupun di tempat-tempat yang lain. Sampai suatu ketika munculnya benda seperti asap yang mengandung gas yang sangat tipis di suatu tempat. Kemudian muncul kembali gas-gas yang lain di tempat-tempat yang berbeda. Muncul lagi sehingga menjadi gas yang besar dan masif. Proses pertumbuhan gas-gas tersebut bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi jutaan tahun, bisa juga jadi prosesnya itu miliaran tahun. Gas terus bertumbuh mengisi tempat-tempat yang kosong sehingga tidak ada lagi tempat-tempat di antara titik gas yang satu dengan yang lain. Akhirnya gas tersebut membentuk dirinya seperti bola yang sangat besar. Bola gas miliaran kali besarnya daripada matahari. Dan dengan proses yang sangat lamban, permukaan luar gas yang berbentuk bola itu mulai mengalami perubahan. Yang tadinya berbentuk gas berubah menjadi benda padat seperti cairan kental. Contohnya begini, Val. Kita kan punya tabung gas untuk memasak. Kalau selang itu bocor, maka di sekitar titik yang bocor itu akan ada cairan kental yang keluar dari selang yang bocor tersebut. Kalau dibiarkan, maka gas yang keluar dari selang yang bocor itu akan semakin banyak. Semakin lama, cairan tersebut akan menjadi seperti lumpur. Dan lumpur tersebut akan mengeras dan akhirnya akan menjadi benda padat seperti tanah. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan bola gas raksasa tadi. Semakin lama permukaan yang paling luar dari bola gas itu menjadi benda seperti cairan, kemudian mengental seperti lumpur. Dan dengan perjalanan waktu yang panjang, cairan kental seperti lumpur tersebut mulai mengeras menjadi seperti tanah. Sekali lagi, dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, bola gas raksasa tersebut menjadi lapisan-lapisan. Lapisan paling luar adalah benda yang sangat-sangat keras. Lapisan berikutnya adalah benda keras seperti tanah. Lapisan berikutnya lagi adalah seperti lumpur. Lapisan berikutnya adalah cairan yang kental. Lapisan berikutnya adalah benda awal, yaitu
gas. Gas adalah benda yang paling di tengah-tengah lingkaran. Gas itu terperangkap karena lapisan di atasnya sudah mengalami perubahan dan lapisan yang paling luar sudah menjadi benda yang sangat keras. Gas yang terperangkap di dalam bola raksasa mulai mengalami perubahan suhu. Semakin lama suhu semakin panas, diperkirakan jutaan derajat Celcius. Dalam perjalanan waktu yang panjang, gas yang panas mulai terbakar. Gas yang sudah terbakar juga membakar lapisan-lapisan berikutnya. Semakin lama semakin sangat-sangat panas dan bertambah panas dan mulai menekan lapisan luar hingga akhirnya lapisan luar tidak bisa menahan lagi beban tekanan dari lapisan dalam. Meledaklah bola gas raksasa tersebut, menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Bola raksasa terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berjumlah triliunan kali triliunan banyaknya. Yang berbentuk api terpecah menjadi matahari atau planet-planet yang mengeluarkan api. Yang berbentuk lumpur menjadi planet-planet menyebar ke seluruh galaksi. Salah satu serpihan lumpur yang sangat halus dibandingkan dengan yang lain nantinya akan dinamakan Earth atau bumi. Nah, itulah yang dinamakan Big Bang Theory atau teori ledakan besar menurut ilmu pengetahuan modern. Ledakan tersebut menimbulkan daya ledak atau daya lontar kepada serpihan-serpihan tersebut sehingga benda-benda hasil ledakan terpencar ke segala penjuru arah dan menjauhi titik ledakan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pergerakan menjauhi dari titik ledakan masih berlangsung hingga hari ini. Menjauhnya material-material dari sumber titik ledakan itulah yang disebut dengan meluasnya alam semesta atau alam semesta berkembang. Atau apakah kamu mengerti sampai di sini? Nova masih belum mengerti, Pak. Bapak ambil contoh begini. Anggap saja ruangan ini kosong. Ruangan yang kosong ini ibarat sebelum terjadinya munculnya gas. Kemudian ambil sebuah balon berwarna putih. Kemudian balon putih tersebut kamu tiup dengan sedikit udara sehingga menjadi balon yang kecil. Yang tadinya tidak ada balon di ruangan ini, sekarang sudah ada balon. Nah, anggap saja itu ibarat bola gas raksasa. Kemudian ambillah sebuah spidol yang berwarna hitam. Berilah tanda titik hitam ke seluruh sisi balon putih yang masih kecil tersebut. Pastikan titik-titik hitam yang satu dengan yang lain tidak bersentuhan satu sama lain. Setelah kamu beri titik-titik hitam, kemudian kamu tiup kembali balon tersebut menjadi balon yang besar. Coba kamu perhatikan dan lihatlah, kulit luar balon menjauh dari titik tengah. Kulit balon bergerak keluar karena ada dorongan tiupan yang sebelumnya posisi luar balon masih dekat. Anggap saja itu hasil ledakan. Kemudian coba kamu perhatikan titik-titik hitam pada balon putih tersebut. Titik-titik hitam pada balon putih saling menjauh satu sama lain. Waktu balon masih kecil, titik-titik itu saling mendekat satu dengan lainnya. Tetapi jika balon putih ditiup menjadi lebih besar, maka titik-titik hitam itu pun saling menjauh sama lain. Semakin besar balonnya, maka titik-titik hitam pada balon akan semakin menjauh satu sama lain. Nah, membesarnya balon ibarat alam semesta mengembang atau alam semesta meluas. Seperti itulah galaksi-galaksi yang ada di dalam semesta ini. Hari ini mereka masih bergerak keluar menjauhi titik sumber ledakan dan menjauhi dari galaksi-galaksi yang lain. Nah, itulah yang disebut dalam ilmu pengetahuan modern sebagai alam semesta yang mengembang atau alam semesta yang semakin meluas. Sekarang Bapak akan menjelaskan proses terbentuknya bumi. Sewaktu terjadi ledakan, bumi masih berupa lumpur panas. Dalam perjalanan waktu yang panjang, lumpur panas mengalami penurunan suhu dan mulai mendingin. Dalam lumpur terdapat dua benda, tanah dan air. Kemudian lumpur pun mulai mengering.
Air memisahkan diri dari tanah menuju tempat yang rendah, berkumpul dengan air lainnya. Itulah yang dinamakan lautan. Sedangkan bagian lumpur yang lain menjadi tanah, daratan, dan pegunungan. Bumi yang tadinya mati setelah pemisahan tanah dan air, bumi menjadi hidup secara perlahan. Permukaan bumi muncul tumbuh-tumbuhan dan dengan proses yang panjang hidup berbagai jenis hewan. Nah, itulah ilmu pengetahuan modern tentang terbentuknya alam semesta dan semakin berkembang, semakin lama semakin meluas. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan bagaimanakah terjadinya alam semesta menurut Al-Quran. Bukti bahwa dulu pernah ada masa di mana alam semesta masih berbentuk asap. Bukti tersebut tercatat dalam surat Al-Fussilat ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma istawa ilas samaa'i wa hiya dukhanun faqala la walil ard a'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Berikut ini adalah bukti bahwa langit dan bumi dulunya itu bersatu. Kemudian Allah pisahkan keduanya. Allah menyebutkan dengan pisahkan, memisahkan dengan ledakan. Big Bang tercatat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan faqataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Big Bang atau teori ledakan besar ditemukan pada tahun 1929 oleh Edwin Hubble. Sedangkan Al-Quran sudah menyebutkannya sejak 1400 tahun yang lalu. Sekarang bukti bahwa alam semesta itu mengembang atau semakin meluas tercatat dalam surat Az-Zariyat ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Bukti lain bahwa alam semesta semakin meluas, Allah menyebut dengan kata ditinggikan. Itu berarti juga alam semesta meluas tercatat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-18. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Dan juga disebut dalam surat Ar-Rahman ayat ke-7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Bukti bumi dulunya mati, kemudian Allah hidupkan untuk kepentingan manusia. Tercatat dalam surat Ar-Rum ayat ke-19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Dia Allah mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Ini adalah sebagian keajaiban Al-Quran yang dapat Bapak sebut hari ini, dan banyak lagi keajaiban ayat-ayat Al-Quran lain yang akan Bapak bahas pada lain kesempatan, insya Allah. Sekarang sampai di sini dulu pembahasan kita tentang proses terjadinya alam semesta dan alam semesta berkembang.
atau meluas menurut ilmu pengetahuan modern dan juga menurut Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.